Rabbani Islamic School tahun ajaran 2020-2021 telah membuka program kelas unggulan untuk jenjang SD dan SMP. Program unggulan pada jenjang SD memiliki target hafal 6 juz, hafal 500 hadis pendek, pembiasaan berbahasa Arab. Adapun jenjang SMP memiliki target hafal 6 juz, hafal 500 hadis dari kitab Bulughul Maram, pembiasaan berbahasa Arab. Program kelas unggulan ini dibimbing langsung oleh para pengajar yang berkompeten khususnya di bidang ilmu agama. Di antara pengajar tersebut yaitu Al-Ustadz Tauhidin Ali Rusdi Sahal LC, alumni Al-Madinah International University. Al-Ustadz Rifki Wasi'an LC, alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah KSA. Al-Ustadz Faruq Hudzaifah LC, alumni Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah KSA. Al-Ustadz Muntalib Sahidin LC, alumni Lipia Jakarta. Al-Ustadz Aklus Salim LC, alumni Lipia Jakarta. Program kelas unggulan ini menitik beratkan pada pembelajaran diniyah atau mata pelajaran agama dengan fasilitas tablet sebagai penunjang pembelajaran dan menu sehat untuk makan siang. Mari daftarkan putra-putri Bapak Ibu ke kelas unggulan Rabbani Islamic School. Mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi yang soleh, generasi yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan terbesar yang patut kita syukuri tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Sehingga di tengah-tengah pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Hadirin pemirsa RIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, nabi umat ini, yang mana beliau itu sangat sayang kepada umatnya, sangat cinta kepada umatnya. Bahkan beliau sudah habis-habisan, sudah berjuang, sudah mengeluarkan sekerah, sekuat tenaganya, seluruh kekuatannya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, agar kalimat la ilaha illallah tersebar di seluruh dunia hingga sampai ke Indonesia. Hadirin RIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sama kita, sangat cinta sama kita. Kita yang banyak dosa, kita yang banyak maksiat, kita banyak yang lalai atas perintah-perintahnya, tapi Nabi tetap sayang sama umatnya. Dan bahkan Nabi pun menderita demi kita. Nabi menderita, merasakan beratnya penderitaan tersebut, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang manusia seperti kalian, berasal dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma'anitum, berat dirasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
penderitaan kalian. Rasul itu merasakan betapa beratnya, betapa sakitnya penderitaan para sahabat merasakan. Beliau merasakan bagaimana gangguan-gangguan oleh kaum Quraisy. Harisun alaikum, sangat bersemangat, antusias untuk memberikan agar kalian mendapatkan hidayah, agar kalian bahagia di dunia dan di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang, sangat cinta kepada orang-orang yang beriman. Saya dan Anda semua itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat dicintai. Nabi sangat cinta kepada umatnya. Bahkan pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat di hadapan Ka'bah. Beliau sujud, kemudian datang orang-orang Quraisy meletakkan di atasnya ari-ari onta, jeroan onta. Akhirnya bercucuran darah di wajahnya. Beliau nggak bisa bangun karena saking beratnya beban yang dirasakan. Nggak bisa bangun dari sujudnya. Namun beliau tetap sabar untuk bisa menyebarkan, untuk bisa meninggikan kalimat la ilaha illallah. Agar umatnya ini mendapat hidayah, agar umatnya ini mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat juga pada peristiwa Perang Badar, yang mana kaum muslimin ketika itu berhadapan dengan pasukan yang kuat. 1000 dengan persenjataan, perlengkapan yang sangat lengkap, siap untuk perang. Tapi kaum muslimin itu sejatinya tidak siap perang. Yang 300-an sekian. Mereka akhirnya bisa diyakini oleh Rasulullah SAW untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya Rasulullah berdoa ketika para sahabat tidur malam hari. Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma anjis wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, tepati janjimu, tepati janjimu, janjimu yang telah dijanjikan kepadaku. Tolong tunaikan, tolong ditunaikan, tolong menangkan. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW beliau melanjutkan doanya. Intuhlak hadihil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Jika ini kelompok hancur, kalah pada peperangan ini, maka tidak akan ada Islam di Indonesia. Tidak akan ada cahaya Islam di Indonesia, bahkan di dunia setelah ini. Dan tidak akan pernah lagi engkau wahai Allah disembah di muka bumi ini setelah hari ini. Allahu Akbar. Itu perjuangan Nabi. Belum lagi di perjuangan perangan Uhud. Ketika itu gigi-gigi beliau hancur, terkena tombak oleh musuhnya. Namun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mendoakan, tetap sabar untuk menyebarkan cahaya Islam ini ke muka bumi. Hadirin pemirsa Rich TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tenang, sedang santai. Aisyah mengatakan, berkata, meminta kepada suaminya, wahai Rasulullah, doakan aku kebaikan, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan istri tercintanya dengan doa kebaikan. Allahumma ighfir Aisyata. Allahumma ighfir Aisyata. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosanya Aisyah. Ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tolong ampuni. Wa'a'lanat wasarrat. Adapun yang nampak maupun yang batin, yang tidak terlihat, yang ada di batinnya, yang ada di hatinya, ampuni dosanya. Kemudian Aisyah senang dengan doa tersebut, sampai-sampai akhirnya beliau
tertawa. Aisyah tertawa bahagia sampai akhirnya terduduk di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu senang dengan doa yang telah aku sebutkan? Iya, aku senang banget dengan doa yang engkau doakan tadi untukku. Tentunya aku sangat senang. Siapa yang gak senang sama doa yang dimintakan ampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu ketika Rasulullah berdoa akan dikabulkan doanya. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah berkata, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin. Demi Allah wahai Aisyah, aku mendoakan doa tersebut untuk umatku di setiap sholatku. Itu didoain terus kita yang didoakan. Kita nggak kenal sama beliau doakan agar dosa-dosa kita diampuni, baik yang ada di dalam hati kita atau yang terlihat atau yang nampak. Beliau minta ampun. Kita nggak kenal sama beliau, kita nggak pernah bertemu beliau, tapi beliau sangat peduli kepada kita. Allahu Akbar. Sampai-sampai di hari kiamat sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memikirkan nasib kita, nasib umatnya. Gimana nih umatnya? Inni faratukum alal haud. Aku nanti kalian, aku tunggu kalian. Man marra alayya syarib. Siapa yang melewatiku, maka dia akan meminum air dari telaga tersebut. Wa man syariba lam yadma abada. Siapa yang minum air dari air telaga tersebut, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Kemudian ada pemandangan diusir dari sebagian umatnya. La yuridanna. Kemudian diperlihatkan ada sebuah kaum yang diusir keluar dari telaganya. Tidak boleh masuk. Allahu Akbar. A'rifuhum wa ya'rifunani. Mereka itu tahu, dapat kontak batin denganku, ngerti bahwasannya aku tuh nabinya. Summa yuhalu baini wa bainahum. Kemudian mereka terhalang dariku. Allahu Akbar. Terhalang, nggak bisa masuk. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengejar, mengatakan innahum ummati. Sesungguhnya mereka tuh umatku. Mereka umatku. Kita dibela. Allahu Akbar. Dibela. Kita yang sering lalai, kita yang banyak dosa, kita yang ketika ini sunnah loh, tapi nggak mau ngerjain. Itu benar-benar dibela. Sampai akhirnya dijelaskan, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah dirimu pergi, setelah dirimu tidak ada. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW berhenti, sehingga itulah pengorbanan Rasulullah SAW membuktikan cintanya kepada umat ini, membuktikan bahwasannya Nabi itu sangat sayang, sangat cinta, berkorban demi kita. Tapi satu pertanyaannya, sudahkah kita berkorban demi beliau? Sudahkah kita mentaati perintah beliau? Sudahkah kita menjauhi larangan-larangan beliau? Sudahkah kita memperjuangkan, mempertahankan sunnah dan syariat beliau? Itu yang harus kita jawab, dan kita harus aplikasikan kepada dunia kita, kepada keseharian kita, karena Rasulullah telah berjuang dan berkorban demi umat ini, dan kita harus siap untuk berkorban. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi yang khususnya berbicara. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari syaitan dan dari ana. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.